Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wirya. Nah, kita akan kembali bahas, kita kali ini akan komentari si Yakob Barus, yaitu yang membangun museum Holocaust yang di Indonesia itu ya, di Minahasa, Sulawesi Selatan, yang pertama di Asia Tenggara guys, tahun lalu. Ini memang tahun lalu, tapi saya baru bahas sekarang ya, karena saya baru nonton guys. Saya karena kesibukan mungkin ya, jadi kita nggak apa-apa lah, kita lalu pun kita bahas lagi guys, gitu kan. Karena ini penting ya untuk edukasi. Begini, di situ dia klaim bahwa katanya itu adalah pribadi, ya pribadi. Saya selalu kalau pakai segala sesuatu guys, saya bandingkan guys, analogikan biar kita paham. Kita tuh ada pembandingnya, benar nggak dia sampaikan ini? Jangan kita terima mentah-mentah, kita tidak membandingkan itu. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah museum pribadi, dibangun di rumah pribadi, di sinagog pribadi gitu kan. Saya juga bingung juga, kok ada sinagog pribadi gitu kan. So saya kalau namanya sinagog atau masjid atau pura atau gereja itu kan berarti kan komunitas ya, bukan pribadi, ya kan. Sedangkan musola aja yang kecil itu bukan pribadi. Dibuka karena kalau pribadi itu nggak dibuka untuk umum gitu, namanya pribadi gitu kan, privat pribadi. Paling yang datang tuh hanya orang-orang tertentu diundang, yang ibaratnya tuh nggak sembarang bisa masuk. Tapi museum kan semua orang bisa masuk museum gitu kan, namanya museum dibuka untuk umum gitu. Nah, jadi ini lalu katanya pakai dana pribadi dan tidak ada hubungan dengan pemerintah, padahal pemerintah Dubes datang gitu kan. Nah, ini agak aneh juga gitu kan. Padahal meskipun kita juga paham yang namanya hubungannya, karena ini udah menyangkut dari bangsa Yahudi itu sendiri, yang karena ini kan bukan menimpa, mereka klaimnya bukan menimpa hanya satu keluarga, tapi menimpa banyak 6 juta. Berarti kan 6 juta itu kan hampir, kalau dia katanya klaim bahwa penduduknya waktu itu adalah 11 juta, yang mati kena Holocaust 6 juta, berarti kan setengah guys. Artinya itu kita katakan hampir seluruhnya. Udah masuk setengah tuh udah sama kayak Indonesia ya. Indonesia aja di yang kena, misalnya Indonesia aja meninggal dari dari 11 juta orang yang meninggal tuh aja 100.000 aja, kita udah kita bikin semuanya gitu kan. Nah, apalagi nih setengahnya gitu. Jadi ini nggak masuk akal kalau dikatakan memang oke lah dana pribadi. Tapi kita juga perlu sanksikan itu dana pribadi. Harus ada akuntansi segala macam gitu kan. Nah, tapi yang pentingnya gini guys ya, dia harus paham dengan museum pribadi dengan museum kebangsaan. Meskipun pakai dana pribadi gini saya terangkan ya. Contoh nih, Anda tahu kayak Museum Amayani, kita selalu bandingkan nih, compare dengan museum kita yang punya, yaitu Museum G30S, yang contohnya kayak museum yang ada di rumahnya Pak Yani atau Pak Nasution. Itu kan tentang keluarga Pak Nas saja. Di museum di rumah Pak Nasution itu bahas tentang keluarga Pak Nasution, ya, potret-potret keluarga dia, baju-baju apa dia kenakan, senjata-senjata dia, kondisi di rumah waktu itu digambarkan oleh patung-patung, juga di rumah Pak Yani. Nah, itu museum keluarga yang dibangun oleh negara untuk menjadikan edukasi bagi bahasa Indonesia. Nah, itu saja yang yang dikelola negara itu sebenarnya adalah khusus satu keluarga aja. Museum Ahmad Yani adalah tentang Ahmad Yani. Museum Pak Nasution adalah tentang Pak Nasution. Nggak ada di situ dimasukkan di Museum Ahmad Yani itu kejadian di pembantaian PKI di Yogyakarta, kejadian pembantaian PKI di Lombok nggak dimasukkan kan? Karena itu beda lagi tempatnya. Jadi itu baru namanya museum keluarga guys. Museum keluarganya Pak Ahmad Yani, museum keluarganya Pak Nasution, itu baru. Tapi si Yakob Barus ini membuat museum itu bukan keluarganya saja, tapi seluruh orang Yahudi yang dia klaim mati 6 juta orang itu guys. Di situ tak masalahnya. Sedangkan museum keluarga Pak Nas sama Amayani dia dikatakan sebagai museum nasional. Karena sudah menjadi bagian dari nasional. Ingat ya, yang kejadian menimpa Pak Yani, Pak Nasution itu adalah sejarah bangsa Indonesia yang kelam. Sama kayak sejarah yang mereka akui sebagai Holocaust itu adalah sejarah bangsa Indonesia yang kelam. Jadi itu bukan lagi sejarah keluarga, dia menjadi sejarah bangsa. Nggak bisa dikatakan bahwa itu museum pribadi, mentang-mentang pakai dana pribadi. Tapi konteksnya kan bukan itu. Yang dibangun itu adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk mengenang seluruh yang mati itu. Kalau dia bangun gini, saya buat museum Holocaust yang untuk keluarga saya saja, oke. Ya, lalu untuk menang keluarga saya silakan. Karena keluarga Anda saja di situ. Mainnya udah nggak bangsa lagi kan. Nah, tapi gimana pun juga itu pasti akan menyangkut pada bangsa. Makanya Yakob ini nggak ngerti dia dengan poin itu, nggak ngerti dia guys, ya kan? Nggak ngerti dia sama sekali. Ini bukan museum pribadi bro, ini museum kebangsaan. Meskipun Anda klaim pakai dana pribadi,
Kita juga bisa, itu Pak Nas itu ya, Pak Nas, Pak Yani itu bisa juga bikin museum pribadi, bisa pakai uang mereka, bisa kalau negara nggak peduli bisa, gitu kan? Nah di Indonesia loh guys, ya coba di Indonesia dilakukan, ya negara terpaksa harus apa bantu backup. Kenapa? Karena Indonesia, bahkan negara yang memfasilitasi, negara yang bikin, karena bangsa di negara kita. Coba kalau dibuat di luar negeri, saya ulang sekali lagi ya, gimana kalau museum kita pemerintahan G30S itu dibuat di Israel sana, coba lucu nggak, aneh nggak gitu kan? Jadi apa kepentingannya gitu? Jadi kayak 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 nggak ada aja sejarah bangsa lain. Coba, emangnya sejarah bangsa Israel saja? Apa nggak ada yang lain? Sejarah pembantaian suku Indian di Amerika, kenapa nggak dibuat sini juga? Coba. Karena mereka tuh cerdas. Oh ya, ingat guys ya. Orang Amerika itu cerdas, orang Jepang, orang orang Cina cerdas. Dia tidak buat sejarahnya di sini. Sejarah pembantaian suku Indian di Amerika, sejarah pembantaian suku Aborigin di Australia, sejarah pembantaian orang Cina oleh Jepang itu nggak dibuat di negara lain, enggak dibuat di negara sendiri. Ya, karena mereka tahu tentang konteksnya, ini nggak ada hubungan sama negara lain gitu loh. Sejarah bangsa mereka ya mereka yang keep. Kalau mereka mau edukasi dunia ya mereka biasa mereka melalui internet, buku-buku segala macam, nggak dibikin negara lain juga gitu loh. Jadi kehilangan otentitasnya gitu. Kalau kita pengen tahu tentang sejarah suatu bangsa, sumbernya dari mana? Paling kali adalah datang ke negara tersebut. Pengen tahu sejarah Inggris, datang ke museum Inggris yang di sana. Kalau nggak bisa, baca buku-bukunya, baca internet, sumber-sumber lainnya gitu. Gitu guys, logika berpikirnya. Jadi si Jacob Barus ini nggak ngerti tentang hal itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, misalnya keluarga dia dibantai oleh perampok, misalnya keluarga Jacob Barus ini, siapa namanya Jacob Barus ya, saya lupa guys. Penting dia itu adalah yang mendirikan museum Holocaust itu. Keluarga dia misalnya dibunuh oleh perampok atau siapa lah gitu, itu boleh bikin museum pribadi. Dulu mengenang ibu saya, keluarga saya dibantai oleh perampok. Tapi kalau sudah main satu negara, Nazi itu kan negara itu guys, ya. Nazi itu adalah pimpinan Hitler kan kepala negara. Itu sudah mainnya negara, udah mainnya sudah lagi bangsa guys, bukan lagi pribadi. Ini nggak ada ceritanya pakai dana pribadi. Yang dibangun dia tuh apa dulu gitu loh. Bukan masalah dananya ini, dana pun bisa diaudit kan. Buktikan memang dana pribadi gitu. Jadi nggak ngerti konteksnya gitu loh. Bahkan kalau Pak Yani, keluarga Pak Yani atau keluarga Pak Kadamso Sugiono yang museum di Yogyakarta atau keluarganya Pak Nasution itu buat dengan dana pribadi museum Pak Yani atau Pak Nasution di Israel sana, apa relevansinya? Dan tidak mungkin keluarga Pak Yani atau Pak Nasution melakukan itu. Kenapa? Karena itulah suatu hal yang tidak relevan. Hanya di bahan gunjingan nanti, bahan ini. Karena nggak ada relevansinya, gitu loh. Padahal itu sejarah, memang keluarga mereka dibantai. Dan mereka buat museum itu kan, di museum apa itu kan memang hari bahas tentang keluarga mereka saja. Kejadian di rumah pada waktu itu. Kalau di museum Holocaust kan kejadian bukan di rumah mereka, tapi di semua tempat. Di kamp Nazi itu kan. Nah itu guys yang tidak mereka pahami konteksnya, itu sudah masuk kebangsaan. Ini sudah kebangsaan juga, tapi lebih cocok juga untuk pribadi juga ini musim panas sama ini. Tapi kalau mereka klaim itu adalah pribadi nggak masuk akal, karena itu mainnya sudah kebangsaan. Kan di situ musim itu bukan hanya tentang keluarga mereka saja seperti yang ada di musim Pak Yani atau Pak Nas yang hanya keluarga mereka saja, tidak. Ini sudah mainnya bangsa mereka gitu guys. Nah di situ poinnya. Ya kan disitulah poinnya guys ya. Jangan kebangsaan Indonesia kita bikin museum lubang buaya di Israel. Keluarga Pak Yani, Pak Nas aja buat museum keluarga dia di situ ya aneh guys, aneh. Kayak nggak ada media lain kayak buku, internet gitu kan. Jadi kata dia klaimnya adalah edukasi. Lucunya lagi ya, dikatakan ini edukasi bahwa kita tidak boleh melegalkan kejahatan. Ini kan nanti ada orang mengidolakan Hitler, ya kan? Padahal Hitler itu pembunuh segala macam loh. Emangnya Netanyahu itu bukan pembunuh, bukan penjajah? Harusnya dia kecam juga itu. Jadi ketika dia ngecam Adolf Hitler, dia harus kecam juga itu Netanyahu itu. Ya, orang-orang petinggi Zionis itu dia kecam juga harusnya. Ya kan? Dia bersikap rasis pada Nazi. Dia benci sama Nazi tapi sama pemimpinnya tidak.
mentang-mentang satu agama gitu, mentang-mentang satu ras, ini kan tidak adil guys. Jadi orang yang berbuat itu dia salah, dia kecam, dia buat itu dia tidak ada kecam, ini kan tidak adil namanya. Lagian malu lah guys, malu ya. Tangan Anda berdarah, berlumuran darah, tapi Anda tunjuk tangan orang lain berlumuran darah. Tangan Anda tuh berdarah loh, berlumuran darah loh, dan Anda tuh sekarang terjadinya. Hitler masa lalu, dia sudah meninggal. Jerman udah tobat, Jerman tidak lagi melakukan itu kan, tapi dia sekarang masih terjadi. Ibaratnya kalau dia ngecam pembunuh, oh dulu itu dia membunuh gini-gini, ya itu dulu orangnya udah meninggal, udah tobat. Dia coba, dia lagi melakukan itu sekarang ini di Palestina guys, luar biasa tidak? Seorang pembunuh yang sedang eksis sekarang, sedang menjajah rakyat Palestina dan membuat mereka tuh seperti hewan di Gaza sana. Lalu mereka nunjuk Adolf Hitler dan Jerman masa lalu itu pembunuh. Itu masa lalu dan mereka masa sekarang. Coba. Yang perlu itu kan sekarang. Yang lalu tuh kita biarlah berlalu tapi tidak kita lupakan. Tapi yang penting sekarang. Apa aksi mereka untuk mencegah yang sekarang ini, guys? Harus mereka berkaca, oh, itu Adolf Hitler itu salah, Jerman itu. Nah, itu udah kejadian. Ini lagi kejadian loh. Harusnya mereka tahu. Oh, ini kan sama kayak dulu tuh sama. Sama-sama pembantaian di Palestina, sama kayak pembantaian di itu dulu kalau memang ada, gitu kan? Kenapa mereka tidak kecam ini juga? Bahkan ini harus dikecam harusnya, karena ini adalah yang kejadian sekarang, yang lagi fresh, gitu guys. Itu yang kita tidak berpikir, yang perlu pikir mereka ini. Jadi kalau mereka ngomong rasis, mereka lah yang rasis sebenarnya. Mereka tuh berpihak kepada bangsa sendiri, ya. Lalu ketika mereka membantai bangsa lain, mereka diam, mereka tidak kecam. Tapi ketika mereka dilakukan seperti itu, mereka kecam orang yang melakukan itu. Kan luar biasa, guys. Jadi mereka tuh nggak mau dilakukan seperti itu, tapi mereka seenaknya memperlakukan orang lain seperti itu, guys. Ini logika pikirnya seperti apa coba? Ya, saya anggaplah, saya merasa keluarga saya dulu dibunuh oleh orang itu. Lalu orang itu sudah meninggal, lalu saya bunuh orang lain. Lalu saya tunjuk, aduh keluarga saya dibunuh orang itu. Lah Anda sekarang lagi bunuh orang lain yang Anda bunuh itu bagaimana? Masuk akal tidak? Itu poinnya di situ, guys. Kalau dia buat musim Holocaust, ya, buat juga musim Palestina di situ, biar tahu dia bandingkan. Ini pembantaian Nazi Hitler kepada bangsa Yahudi, ini pembantaian Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Itu baru top. Meskipun tidak relevan juga gitu kan, kalau dibuatnya di sini gitu loh. Nah, tapi makanya guys ya, memang mereka ini orang-orang Zionis ini ya, dan pendukung ini memang logikanya tidak ada. Mereka tuh egois, mau menang sendiri. Mereka membantai, membunuh, mereka slow aja, santuy. Giliran orang mereka diperlakukan seperti itu, mereka teriak-teriak gitu kan. Nah, ini kan luar biasa guys. Pasti mereka tuh sadar dan minta pula simpati-empati. Mana bisa mereka dapatkan? Kalau saya dulu ya, saya dulu dibantai keluarga saya. Lalu saya meminta belas kasihan orang. Ya saya wajar dikasih. Orang akan lebih gampang memberikan. Karena saya orang baik, ya kan? Tapi kalau saya melakukan pembunuhan sekarang, penjajahan, lalu saya minta simpati karena keluarga saya dulu dilakukan seperti itu, orang tidak akan ngasih simpati, apalagi ini dilakukan oleh orang lain, kepada orang lain gitu kan? Yang melakukan kepada mereka dulu misalnya adalah Nazi Jerman, tapi mereka melakukan bukan kepada Nazi Jerman itu, tapi melakukan kepada bangsa Palestina. Itu kan suatu hal yang bukan balas dendam juga guys. Kok kemana larinya gitu kan? Jadi ini sama sekali nggak masuk akal. Jadi mereka tuh sebenarnya yang mereka lakukan sekarang adalah meneruskan tradisi Adolf Hitler. Meneruskan sekarang tradisi Nazi. Jadi mereka mengklaim bahwa kita mau menghentikan itu di dunia ini, nggak ada lagi, biar nggak ada lagi terjadi nanti kayak kejadian di camp Nazi itu, Holocaust tuh. Lah mereka sekarang lagi melakukan Holocaust nih, kolonisme versi modern loh. Coba. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak mengkecam guys, karena mereka melakukannya gitu loh. Kita kecam pembunuhan terjadi masa lalu, jadi lagi membunuh sekarang, masuk akal tidak? Maka saya katakan ya, orang-orang ini ya memang, apalagi kayak si Monique Rickers ya kan, ngomongnya kemanusiaan adil beradab. Ketika dia ngomong, kata dia penentangan Holocaust itu adalah, penentangan pembangunan itu adalah bertentangan dengan sila kemanusiaan. Dia yang lakukan sekarang oleh Zionis sekarang itu adalah bertentangan dengan kemanusiaan adil beradab tidak? Itu yang fakta sekarang terjadi ya gitu. Jadi kenapa nggak itu yang dia vokalkan?
Masa lalu nggak bisa diubah lagi. Kalau memang itu ada, udah jadi korban, udah tutup buku guys. Kita tetap bisa mengingat, tapi nggak bisa kita tuh apalagi gitu mengubahnya. Tapi sekarang ini bisa diubah loh. Jadi kalau misalnya orang-orang ini ya Jacob siapa namanya, Jacob Kubus atau siapa namanya guys, sama si Monica Riker ini kecam itu pemerintah apa Israel Yahudi Zionis itu Netanyahu itu baru top. Jadi kalau mereka narasinya begini ya, kita melihat nih, mereka demo di Israel, mereka demo di Amerika, mereka demo di Indonesia kedubes Amerika di Israel. Hentikan pembantaian rakyat Palestina, hentikan penjajahan Israel ke Palestina, hentikan perbuatan kejam Zionis. Nah, karena ini sama dengan kita dulu pernah mengalaminya, yaitu keluarga kita dibantai dengan cara Holocaust di Jerman. Itu baru top namanya. Anda mengingatkan bahwa kejadian sekarang ini jangan terjadi karena dulu pernah terjadi. Itu baru top namanya. Ya, Anda tidak pernah dulu mentang-mentang bahasa Anda melakukannya gitu kan, mentang-mentang pemerintah Zionis Anda melakukannya. Itu baru top. Anda dapat simpati kita guys. Saya orang terdepan dukung itu kalau dia begitu, ya. Walaupun juga nggak tepat juga dia bangun di sini, ya silakan bangun di negara dia gitu, ya kan, atau di Jerman sana silakan. Tapi bukan Indonesia tempatnya gitu loh. Paham ya logika berpikirnya ya. Nah jadi sekali lagi kita harus pahami bahwa mereka pendiri museum ini tidak paham konteks, nggak ngerti dia kebatinan bahasa Indonesia yang mana dulu kita nih didukung Palestina merdeka. Sekarang saat kita mau kasih balik bahas jasa kita Palestina, kita berhadapan sama mereka ini orang Yahudi Zionis ini. Masa kita kasih ruang mereka, kasih panggung nih guys. Itu kan namanya kasih panggung. Ketika mereka bangun museum Holocaust ini, itu berarti namanya pemerintah Sulawesi Selatan Minahasa itu kasih panggung namanya. Kita nggak boleh kasih panggung mereka. Kalau mereka ada tobat kita kasih panggung. Kalau udah tobat ya, kayak Jepang kita kasih panggung udah tobat ya. Tapi kalau masih berhubungan darah tangannya kita kasih panggung, itu namanya hal yang sangat absurd sekali. Kok pembunuh dikasih panggung? Meskipun yang lakukan itulah pemerintah mereka, ya kan? Makanya sebenarnya orang jadi nggak heran. Kenapa kok Nazi itu benci banget sama Yahudi? Ya karena kalau mereka sendiri. Anda lihat tuh kelakuan mereka di Palestina gimana. Makanya nggak heran, jadi jangan Nazi Jerman, nah kita juga benci kelakuan mereka, ya kan? Apalagi mereka munafik, mereka membunuh, teriak dibunuh. Kalau mereka mau balas dendam tuh sama loyalitas sana. Kenapa kok ke Palestina mereka membat gitu kan? Nah itu nggak masuk akal di situ gitu gue pikirnya. Jadi pembunuh teriak korban pembunuhan, nggak masuk akal. Harusnya dia tobat. Oh keluarga aku dulu dibunuh, berarti pembunuhan ini nggak baik. Aku ya sampai melakukan hal sama dah, karena ini perbuatan buruk. Tapi mereka malah melakukan, artinya mereka nggak ngerti kalau itu buruk. Paham ya? Anak mereka buta mata kena katapel. Mereka ngerti bahwa katapelnya buruk. Mereka katapel anak orang lain. Berarti kan mereka nggak ada ini guys, nggak ada otaknya mau ya, katanya nggak ada otaknya guys. Mereka tahu itu katapel yang menyebabkan anak mereka buta, mereka pakai itu untuk nyerang anak lain, karena masuk akal namanya. Nah, jadi ini mudah-mudahan pemerintah kita cerdas lah ya, terutama yang di Minahasa sana itu, apalagi MUI Minahasa itu cerdas sedikit, ya. Saya lebih suka dengan MUI pusat guys, lebih cerdas, ngerti dia konteksnya. Ini masalah konteks ya. Jangan dipisah-pisahkan. Edukasi itu kan berhubungan dengan apa yang mereka lakukan sekarang dan apa yang mereka terima dulu. Jangan hanya dulunya saja. Yang sekarang ini kenapa nggak diedukasi coba? Ini loh perbuatan jahat si Zionis segala macam. Kenapa tidak diedukasi? Bahkan kita perlu yang sekarang lagi malahan. Karena sekarang bisa diubah. Dulu bisa diubah dulu itu. Yang sudah jadi bubur nasi itu. Sekarang ini masih terjadi. Ini yang bisa kita ubah. Apa aksi mereka? Tidak ada, nol. Coba. Jadi sekali lagi ya, justru mereka bertentangan dengan Pancasila ya. Mereka tidak adil. Ketika menimpa bangsa lain mereka diam. Maka mereka melakukannya. Ketika menimpa bangsa mereka bahkan sudah berlalu mereka begitu terus gitu kan. Dan nggak puas dibikinlah negara lain. Kan nggak masuk akal guys. Apa itu sejarah bangsa mereka? Apa urusan dengan negara kita gitu? Kayak kita urusan bangsa kita, apa urusan dengan sejarah kita buat di negara mereka untuk apa? Coba. Nggak ada urusannya guys. Nah, disitulah poin berpikirnya.
Ini mudah-mudahan pemerintah kita ini cerdas ya. Jangan ada lagi kejadian ini. Kalau saya itu ya jujur, kalau saya itu saya akan datang itu guys. Saya akan menyasar. Saya akan ngobrol, ngomong dan saya akan edukasi itu para pemangku kepentingannya. Kalau saya presiden, ya orang berkuasa, saya akan terangkan, Bapak ini ya ini mencederai Pancasila. Kita sekarang lagi berduka, ya dulu kita berduka juga, tapi sekarang gitu jadi nih. Apa solusinya? Ya saya Zionis dikucilkan, yang kasih panggung, ini malah kasih panggung. Coba, gimana ceritanya? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys ya video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.